Halo Lur, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Edi Paiji, channel yang akan membahas tentang kehidupan saya sebagai pasien gagal ginjal, bagaimana kehidupan saya sehari-hari menjalani kegiatan sebagai pasien gagal ginjal. Untuk video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai pasien gagal ginjal dari awal gejala sakit gagal ginjal sampai divonis gagal ginjal dan menjalani terapi cuci darah. Saya divonis gagal ginjal itu di usia sekitar 19 atau enggak 20 tahun ya. Jadi ketika itu saya baru lulus sekolah. Nah, kita awali dulu cerita ini dari ketika saya lulus sekolah. Saya berangkat merantau ke Jakarta. Bahkan itu ijazah saya belum keluar, saya sudah berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Dapat pekerjaan yang dicarikan oleh sekolah, jadi saya langsung bisa kerja di Jakarta meskipun ijazah saya belum keluar. Saya kerja di Jakarta itu 8 bulan. 8 bulan di Jakarta, saya pulang. Ketika 8 bulan di Jakarta itu, waktu akhir-akhir mau pulang itu sudah kerasa untuk gejala gagal ginjalnya. Badan saya sering lemas, tidak seperti biasanya. Karena waktu itu pekerjaan saya kan moles mobil. Waktu itu kok saya rasakan badan saya itu tambah lemah dan ketika terkena kipas angin itu mual ya, kayak orang masuk angin, mual, muntah, tapi tidak keluar muntahnya, hanya cuma mual-mual saja. Saya tidak berpikiran kalau akan sakit gagal ginjal, jadi saya belikan obat warung seadanya. Bahkan saya minum obat apa itu, antangin atau apa itu, saya kira saya masuk angin ya. Saya belikan jamu tradisional juga, tapi tidak ada perubahan. Kemudian tidak saya hiraukan, saya pulang, saya dapat kerjaan di rumah. Di rumah saya kerja sekitar 4 bulan. Kerja 4 bulan, di 2 bulan terakhir tambah parah gejalanya, mualnya semakin parah, muntahnya semakin parah, tidak nafsu makan, badan lemas, perut saya itu mulai sakit. Kalau yang waktu di Jakarta itu belum sakit perut saya. Ketika sudah bekerja di rumah, perut saya mulai terasa sakit seperti orang terkena mah. Karena perut saya sakit, saya periksakan ke klinik di sekitar rumah saya. Kata dokter di klinik, ya penyakitnya lambung, dikasih obat lambung. Saya minum rutin, tetap tidak ada perubahan. Saya ganti dokter, katanya tetap penyakit lambung. Saya dikasih obat lagi, tapi tetap tidak ada perubahan. Kemudian pada sore hari, tepatnya saya setelah pulang kerja, waktu itu badan saya panas, demam tinggi dan juga badan sudah terasa sakit semua, lemah, letih, sudah lemes. Saya dibawa orang tua saya ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta. Di sana saya diperiksa dan dilakukan uji laboratorium darah oleh dokter jaga waktu itu. Namun hasilnya tetap sama. Kata dokter, saya terkena lambung, penyakit lambung, dan diberi obat lambung lagi. Saya berobat jalan di rumah sakit itu sekitar
2 bulan atau 2 bulanan lah, tetap tidak ada perubahannya. Lalu setelah 2 bulan itu badan saya lemas lagi dan panas lagi. Saya dibawa ke rumah sakit yang lain, dibawa ke rumah sakit umum daerah. Dari situ baru ketahuan kalau saya terkena gagal ginjal stadium akhir. Jadi gagal ginjal itu ada 2 ya. Yang pertama ada gagal ginjal kronis atau kronik, yang kedua ada gagal ginjal akut. Kalau gagal ginjal akut itu kemungkinan bisa sembuh dengan menjalani beberapa pengobatan, ada kemungkinan sembuh. Kalau untuk gagal ginjal kronis tidak bisa sembuh, satu-satunya jalan hanya transplantasi ginjal jika ingin sembuh. Dan saya termasuk yang gagal ginjal kronik dan sudah stadium 5 atau stadium akhir dari penyakit gagal ginjal kronis. Karena ada 5 stadium dalam gagal ginjal kronis itu, saya sudah yang tahap akhirnya. Dan untuk penyakit saya ini ada 2 pilihan terapi. Yang pertama adalah terapi cuci darah atau hemodialisa, yang kedua adalah CAPD atau terapi cuci perut yang bisa dilakukan di rumah. Untuk saya sendiri, saya melakukan terapi cuci darah atau hemodialisa. Nah, setelah itu saya diperiksa oleh dokter jaga dan disarankan untuk melakukan terapi cuci darah. Awalnya saya tidak tahu kalau cuci darah itu seumur hidup dan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Saya kira bisa dilakukan sekali dalam sebulan dan bisa menurun. Misalnya pertama itu 1 bulan sekali, kemudian untuk kalau sudah ada perkembangan 2 bulan sekali. Saya kira awalnya seperti itu, ternyata tidak. Dan awalnya juga saya tidak tahu kalau seumur hidup harus terapi cuci darah. Kemudian dokter penyakit dalam paginya datang melakukan kunjungan pasien, dilihat keadaan saya disarankan untuk melakukan cuci darah 1 minggu 2 kali. Saya kira cuci darah itu seperti apa? Dulu saya awalnya adalah orang yang takut disuntik ya. Dulu waktu sekolah saja kalau ada imunisasi atau apa itu yang disuntik di lengan, saya pasti selalu sembunyi ya biar tidak disuntik. Dan sekarang harus melakukan terapi cuci darah 1 minggu 2 kali berteman dengan jarum suntik yang besar-besar. Lalu untuk pertama kalinya saya cuci darah dengan ditusuk di paha atau femoral. Sakitnya luar biasa. Dari situ saya tahu kalau cuci darah itu ternyata sakit. Dan saya setelah itu 1 minggu tidak bisa jalan setelah pertama kali cuci darah. Sakitnya luar biasa. Kalau diingat-ingat itu saya tidak mau lagi femoral. 1 bulan saya femoral, tidak bisa jalan terus. Setelah cuci darah pasti tidak bisa jalan. Kemudian setelah sekali cuci darah saya pulang, perbolehkan pulang. Waktu itu saya masih menggunakan umum, belum BPJS. Kemudian saya tidak cuci darah lagi selama 1 bulan. Saya berhenti cuci darah selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu memang tidak ada pembengkakan ataupun sesak nafas, tapi badan lemas banget, tidak ada tenaga. Dan juga untuk berjalan dari kamar menuju ke kamar mandi aja rasanya itu berat, tidak kuat saya itu hampir menyerah karena saya berpikir saya masih muda kok sudah sakit seperti ini. Saya tidak pernah minum minuman yang aneh-aneh, saya tidak pernah mabuk-mabukan, pakai obat-obatan terlarang dan lain sebagainya, tapi kok
sakit seperti ini. Dulu awalnya saya tidak terima dengan keadaan saya yang masih muda tapi sudah diberikan sakit yang luar biasa seperti ini. Namun lama kelamaan saya bisa menerima penyakit ini dan berteman dengan rasa sakit ini. Mungkin butuh waktu yang cukup lama agar saya bisa mengikhlaskan dan juga menerima penyakit yang saya derita ini. Bahkan setiap hari saya menangis di kamar. Orang tua saya juga seperti itu. Saya tidak tega lihatnya. Namun akhirnya saya menguatkan hati, saya harus terima keadaan. Mungkin ini adalah jalan terbaik dari Tuhan yang diberikan untuk saya. Karena sakit ini adalah penggugur dosa, jadi seharusnya saya harus senang. Karena tidak usah ibadah yang sulit-sulit, dengan sakit yang saya rasakan setiap hari, dosa saya sudah berguguran. Jadi untuk kalian yang sakit seperti saya, jangan bersedih hati. Sakit ini adalah penggugur dosa. Jadi kalian adalah manusia-manusia terpilih yang diberikan ujian oleh Allah karena kalian kuat. Kita lanjutkan cerita yang tadi ya. Setelah 1 bulan saya vakum, BPJS saya jadi, saya perlu melakukan cuci darah. Waktu itu saya belum pasang avesan seperti ini. Ini namanya semino ya. Ini dipasang tahapan. Dalam ini dioperasi dulu oleh dokter untuk akses cuci darahnya. Waktu itu saya 1 bulan masih femoral, cuci darah di rumah sakit femoral, dan sama seperti dulu setiap habis cuci darah tidak bisa jalan. Kepala saya selalu pusing, badan saya selalu panas. Sakitnya luar biasa. Kalau sudah panas dan pusing itu kalau belum maghrib belum sembuh sakitnya. Makan masih belum enak, tenaga masih belum ada, tidak bisa kemana-mana. Wah, sedih sekali jadi saya dulu itu. Masih muda tapi harus menjadi beban keluarga. Itu yang saya rasakan dulu. Kemudian setelah 1 bulan simino saya jadi, saya sudah mulai bisa cuci darah menggunakan akses simino atau avesan. Dari situ kondisi saya sudah mulai membaik. Saya sudah bisa mulai masuk kerja. Saya dapat masuk kerja setelah gagal ginjal itu berapa bulan ya, lupa saya. Setelah itu mulai masuk kerja, kondisi saya memburuk lagi. Kondisi saya semakin tidak baik. Setiap pulang kerja, nafas saya selalu sesak, kemudian badan saya lemas lagi. Akhirnya saya opname lagi. Saya opname di rumah sakit di daerah saya saja waktu itu sampai 15 kali atau berapa kali itu dalam kurun waktu berapa bulan itu, sampai 15 kali saya opname. Sampai capek orang tua saya, sudah semua hartanya sudah habis dijual untuk membiayai saya. Dari sapi semuanya sudah dijual habis. Saya tidak tega sama orang tua saya. Pada akhirnya saya dirujuk orang tua saya ke rumah sakit Lamongan, salah satu rumah sakit di Lamongan. Di situ baru ketahuan kalau saya sudah komplikasi. Jadi penyakit saya sudah komplikasi. Saya terkena jantung koroner, liver saya kena, paru-paru saya kena, jadi semuanya kena, organ dalam saya semuanya kena. Respon saya waktu itu biasa saja. Kenapa biasa saja? Ya sudah biasa saja. Karena setiap hari sudah merasakan rasa sakit, jadi rasanya sudah biasa. Ya sudah mati, ya sudah mati saja. Saya tidak bingung, saya tidak sedih waktu itu, tidak sama sekali tidak. Saya sudah bisa mengikhlaskan diri saya untuk sakit seperti ini. Mau selanjutnya seperti apa itu terserah Tuhan yang mengatur. Saya divonis semuanya sudah kena komplikasi. Saya waktu itu ditangani oleh 2 dokter penyakit dalam dan juga dokter penyakit jantung. Untuk dokter penyakit dalamnya katanya untuk livernya masih bisa diselamatkan, meskipun apanya itu nilainya sudah tinggi. Saya kurang tahu apanya sudah tinggi karena saya tidak diberitahu oleh keluarga.
Alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup. Dan untuk jantung saya juga kata dokter jantung sudah bengkak besar sekali, sampai sebesar apa ya, sudah segini mungkin, sudah segini lah, sudah besar. Saya diwanti-wanti agar minumnya tidak terlalu banyak, agar jantungnya tidak bekerja lebih keras waktu cuci darah, penarikannya tidak terlalu banyak. Karena dulu awal-awal terapi cuci darah itu naik saya banyak terus ya, naiknya itu 5 kilo, 6 kilo, 5 kilo setengah. Jadi tariknya itu banyak terus, jantung saya tidak kuat, lama-lama jadi jantung koroner. Dulu sering sekali saya sesak napas, bengkak, bahkan sampai hampir asites perut saya hampir besar. Tapi dengan sadar diri, saya mulai diet cairan, saya mulai membenahi mana yang kurang baik dan mana yang baik untuk saya. Akhirnya saya ya bisa sedikit-sedikit berkurang keluhannya, dan lama-lama kondisi saya membaik. Dan setelah pulang dari rumah sakit Lamongan, kondisi saya membaik. Kemudian muncul lagi permasalahan di hemoglobin atau darah saya sering ngedrop. Hampir setiap bulan saya transfusi, jadi darah saya itu, hemoglobin saya itu kisaran di angka 5, di angka 6. Jadi saya harus melakukan transfusi hampir setiap bulan. Itu problem lagi untuk saya, karena dulu saya makannya belum tahu, karena katanya gagal ginjal tidak boleh konsumsi buah, tidak boleh konsumsi sayur. Jadi saya makan hanya nasi, telur, nasi sama lauk. Nasinya saja nasi liwet, nasi yang kayak bubur. Jadi tidak ada vitaminnya sama sekali. Jadi untuk hemoglobin saya susah naik. Tapi lama kelamaan saya kontrol ke dokter, dianjurkan, saya tanya, dok, makan ini boleh, makan itu boleh? Boleh, semuanya makan saja asal dibatasi, tidak boleh banyak-banyak, semuanya makan saja. Dari situ saya mulai membenahi pola makan saya, semuanya saya makan, tapi dengan cara dibatasi. Dan mulai saat itu HB saya mulai bisa stabil. Dari 1 bulan sekali, mungkin dari 3 bulan sekali baru transfusi, kemudian mendapat suntikan hemapo. Dari situ mulai stabil lagi, HB saya bisa 6 bulan sekali baru transfusi, dan untuk sekarang sudah stabil. Mungkin hampir setahun saya tidak transfusi ini. Karena saya juga beli sendiri hemapo, selain dapat dari rumah sakit juga beli sendiri yang 3000 UI. Sekarang saya cuci darah itu sudah 3 tahun, dan usia saya sekarang sudah 22 tahun, hampir 22 tahun, belum 22 tahun tapi kurang berapa bulan lagi 22 tahun. Terapi cuci darah sudah 3 tahun ini menurut saya lumayan berat di awal. Kalau untuk sekarang saya sudah ikhlaskan semuanya, saya sudah terima, saya sudah bisa bebaskan pikiran saya terima semuanya. Saya berusaha menjadi manusia yang lebih kuat. Gagal ginjal bukan berarti gagal hidup. Yang rusak hanya ginjal kita, bukan semangat kita yang rusak. Jadi teruslah hidup meskipun dengan gagal ginjal. Tetaplah semangat, jangan putus asa. Dan untuk kalian-kalian yang masih muda dan sudah menjalani cuci darah, kalian orang-orang hebat, jangan menyerah. Di setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Jadilah orang-orang kuat, karena di bawah kalian itu masih ada yang lebih susah lagi. Kalian susah tapi masih ada yang lebih susah lagi. Teruslah semangat, berusaha sebisa kalian dan sebisa kita. Urusan umur, jodoh itu sudah ada yang ngatur, jadi tidak usah khawatir. Orang yang sehat saja bisa mati sewaktu-waktu. Jadi kalian tidak usah khawatir. Sakit belum tentu umurnya pendek, sehat juga belum tentu umurnya panjang. Beda kita cuma satu, yaitu mereka ujiannya adalah kenikmatan, dan kita ujiannya adalah
selalu merasakan kesakitan. Jadi nikmati saja rasa sakit ini, teruslah berjuang, teruslah jadi manusia kuat. Ya, begitu saja cerita pengalaman saya sebagai pasien gagal ginjal di usia muda. Mungkin bisa membantu teman-teman untuk yang masih menjadi pasien gagal ginjal baru, menjadi referensi bagaimana bisa menerima keadaan dan bisa ikhlas dengan penyakit yang kita derita. Oke, sekian Lur dari saya, Edi Utomo, sebagai pasien gagal ginjal kronis stadium 5. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika suka dengan video ini, tolong like, komen, share, dan bagikan. Terima kasih. Salam dulur Paitsi.